Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi rabbil azim, al-ilahi rahimil karim, lahul hamdu kulluh wa lahul mulku kulluh wa biyadihi al-khairu kulluh wa ilayhi yurja'u al-amru kulluh, alaniyatuhu wa sirruh, la ilaha illa huwal malikul haqqul mubin. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi farada as-siyam 'ala al-mu'minin وجعله من شرائع الدين ورتب عليه الأجر العظيم. نحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا مزيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. فيا أيها المسلمون الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، حيث قال عز وجل من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم، أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام، فهو يوم التسبيح وتحميد وتهليل وتعظيم، فسبحوا ربكم فيه وعظموه وتوبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan telah berlalu. Pada hari ini semua kaum muslimin menggemakan suara takbir serentak di seluruh penjuru dunia. Mereka menggemakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Akan tetapi, pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri, untuk apa hari ini kita bertakbir? Mengapa setelah matahari Ramadan tenggelam, masuk waktu maghrib terlihat hilal, kita bertakbir? Maka jamaah sekalian, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walitukmilul 'iddah walitukabbirullah." Ketika kalian telah menyelesaikan puasa Ramadan, apa kata Allah? Walitukabbirullah. Maka bertakbirlah, agungkanlah nama Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum muslimin, kita bisa berpuasa penuh 1 bulan bukan karena kita kuat, bukan karena kita kuat tidak sahur, akan tetapi apa kata Allah? Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum. Itu semua berkat taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari kita mungkin ada yang tidak puasa Ramadan, Allah memberi hidayah kepada dia.
Kemudian apa kata Allah di akhir ayatnya? Wala'allakum tashkurun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Maka kaum muslimin rahimakumullah, berlalunya Ramadan hendaknya menjadi introspeksi bagi diri kita sendiri. Selama 1 bulan penuh kita berpuasa, tentu tak luput kita dari kekurangan, dari perbuatan maksiat selama bulan Ramadan. Maka sungguh kaum muslimin, kalau kita mengingat ayat Ramadan, perintah puasa, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita ketahui bahwasanya goals atau tujuan akhir dari berpuasa adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah, cepat-cepatlah. Kemana kita bercepat-cepat? Kita bersegera ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Allah, kepada ampunan Rabb kalian, Tuhan kalian Allah Jalla Jalaluhu. Karena apa kaum muslimin? Karena kita tidak luput dari dosa. Kita ini pendosa. Kalau seandainya dosa itu berbau, niscaya kita tidak akan mau berkumpul di masjid ini. Kita itu pendosa. Maka Allah katakan, bergegaslah, bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan bergegaslah pula kepada surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka kaum muslimin, surga Allah tidaklah seluas kota Ponorogo, tapi surga Allah seluas langit dan bumi. Maka seandainya jika seluruh manusia Allah masukkan ke dalam surga, niscaya surga itu cukup untuk seluruh manusia jagat raya ini. Kemudian apa kata Allah di akhir ayatnya? U'iddat lil muttaqin. Itu semua Allah siapkan untuk mereka, orang-orang yang bertakwa. Maka tujuan dari puasa ada bagaimana kita menjadikan diri kita pribadi yang bertakwa. Bertakwa dalam artian mentaati semua perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kita mungkin ada yang sudah berpuasa Ramadan selama 20 tahun, 30 tahun. Namun apakah kita pernah berpikir kita menjamin diri kita sudah menjadi orang yang bertakwa? Pernah kita menjamin diri kita menjadi orang yang bertakwa? Maka tidak ada kalimat yang pantas untuk kita ucapkan oleh seorang hamba pada momentum mulia di pagi hari ini kecuali kalian adalah kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan sebagai bentuk syukur atas beribu-ribu nikmat yang Allah berikan kepada kita, hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berpuasa 1 bulan penuh, salat malam dan ibadah-ibadah lainnya. Maka beruntunglah orang yang beruntung dan sungguh merugi orang yang merugi. Maka sungguh momentum Ramadan telah mengajarkan kita untuk mengenal Allah, mendekat dengan sedekat-dekatnya, serta berharap kepadanya. Ramadan juga hadir sebagai sarana untuk membentuk pribadi yang takwa, yang ihsan pada diri seorang muslim. Dan lihatlah kaum muslimin, hari ini saya, Anda sekalian dan kita semua telah resmi menjadi alumni Madrasah Ramadan yang telah ditempa selama 1 bulan lebih. 1 bulan kita semua benar-benar diharapkan menjadi sosok pribadi yang bertakwa sepanjang masa, bukan hanya pada masa Ramadan, namun bertakwa dimanapun dan kapanpun itu. Mengapa? Sebab celakalah orang yang mengenal Allah, mengenal Rasulnya hanya saat Ramadan saja, untuk kemudian setelah itu dia berpaling seolah-olah tidak pernah mengenalnya. Sebagaimana nasihat disampaikan oleh seorang ulama soleh terdahulu yaitu Bishr al-Hafi. Beliau mengatakan, "Bi'sal qaum la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahr Ramadan." Seburuk-buruk kaum, sejelek-jelek manusia ada yang mengenal Allah hanya pada bulan Ramadan saja. Inna as-salihal ladzi yata'abbadu wa yastahidu sanata kullaha. Karena ingat, orang yang soleh
orang soleh yang sejati, ada yang beribadah kepada Allah, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah sepanjang masa, sepanjang tahun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Sungguh pemandangan sangat menyedihkan ketika kita jumpai masjid-masjid kaum muslimin yang pada Ramadan penuh dengan jamaah, kemudian kembali menjadi sepi setelah berlalunya Ramadan. Masjid yang sebelumnya bergemuruh dengan lantunan ayat-ayat al-suci Al-Quran, makmur dengan berbagai program masjid, serta dihiasi dengan kegembiraan anak-anak, kemudian menjadi sepi kembali, kosong dan hening. Tak tersisa kecuali beberapa jamaah saja. Lantas mengapa? Mengapa manusia kembali sibuk dan lalai dengan dunia mereka, padahal mereka merasakan manisnya ibadah pada bulan Ramadan? Tak lain karena mereka lalai dari tugas selanjutnya sebagai para alumni Ramadan, yang tidak lain dan tidak bukan adalah istiqomah setelah Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Syekh Muhammad Al-Misri memberikan nasihat terkait dengan amalia seseorang muslim selepas Ramadan yang beliau tuliskan dalam bab terakhir di penghujung kitabnya, Al-Asrar Al-Muhibbin fi Ramadan. Beliau memulai nasihatnya dengan kisah singkat, yaitu ketika para sahabat berpisah dengan baginda Rasulullah SAW. Ketika itu semua sahabat menangis, sedih, berduka, bahkan sebagian berputus asa, seolah tak percaya bahwa mereka akan ditinggal oleh sang kekasih, yaitu Rasulullah SAW. Pada saat tersebut berdirilah sosok Abu Bakar As-Siddiq seraya berkata, "Ayuhan nas, wahai manusia, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata." Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguh Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budullah fa inna Allaha hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sungguh Allah hidup selamanya, tidak akan pernah mati. Maka jemaah sekalian, ketahuilah bahwa siapa saja menyembah Ramadan, maka Ramadan kini telah berlalu. Dan barang siapa menyembah Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Allah hidup selamanya dan tidak akan mati. Jemaah sekalian, bukankah Allah yang kita sembah pada bulan Ramadan itu adalah Allah yang kita sembah pada bulan-bulan lainnya? Lalu setelah Ramadan, kemana kita di bulan Sya'ban? Kemana kita di bulan Syawal? Lalu setelah itu semua, apakah kita diperintah hanya untuk bertakwa sebatas pada bulan Ramadan? Tentu saja tidak. Ketahuilah jemaah sekalian, Allah berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Tuhanmu sampai yakin datang kepadamu. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya beliau menjelaskan, yang dimaksud dengan kata yakin adalah ajal atau kematian. Maka menyembah Allah itulah sampai ajal menjemput kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Amal soleh yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan tidak boleh berputus dengan berlalunya tamu mulia ini. Karena pernah dikatakan pada salah satu orang soleh, mana yang lebih utama antara bulan Rajab dan bulan Sya'ban? Maka ia menjawab, jadilah kamu pribadi Rabbani yang beribadah sepanjang masa. Demikian sebab keistiqomahan seorang dalam beramal soleh setelah Ramadan merupakan salah satu indikasi diterimanya amal ibadah seseorang ketika Ramadan. Adapun indikasi-indikasi atau tanda-tanda diterimanya amal ibadah seseorang pada bulan Ramadan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Husain Al-Misri adalah sebagai berikut. Yang pertama, hati seorang hamba menjadi lebih dekat dengan Allah, sebab ini adalah buah dari ketaatan dan alamat diterimanya amal ibadah kita. Hal inilah yang mengantarkannya menjadi pribadi yang mencintai dan bersegera dalam ketaatan maupun kebaikan. Dia merasakan bahwa pintu kebaikan terbuka dan dimudahkan untuk mengerjakan. Begitu pula ia benci terhadap kemaksiatan dan menutup dirinya dari pintu keburukan-keburukan tersebut. Sebab ketika Allah menerima amal ibadah seseorang hamba, maka dia akan memberikan taufik kepadanya
untuk dimudahkan berbuat baik sehingga hamba tersebut selalu berada dalam kebaikan. Hal ini ditegaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam keterangannya dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Beliau mengatakan sesungguhnya di antara balasan kebaikan adalah dapat melakukan kebaikan lain setelahnya, dan hukuman keburukan adalah melakukan keburukan lain setelahnya. Penjelasan yang sama juga dibawakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa balasan kebaikan adalah seorang hamba dimudahkan untuk melakukan kebaikan setelahnya. Maka barang siapa para jamaah sekalian yang berbuat kebaikan lalu diikuti dengan kebaikan setelahnya, itu adalah alamat dari terimanya kebaikan yang pertama. Namun apabila seorang berbuat kebaikan lalu diikuti dengan keburukan setelahnya, maka itu adalah indikasi kuat bahwa kebaikan yang dikerjakannya pertama itu ditolak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang kedua, seseorang tidak kembali berbuat dosa, yaitu seseorang yang telah bertobat dari dosa-dosanya yang telah lalu pada Ramadan. Sungguh bulan Ramadan adalah bulan yang dipenuhi dengan maghfirahnya, oleh ampunannya, sebagaimana dikatakan dalam suatu hadis, raghima anfu 'abdin dakhala 'alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Celaka bagi seorang hamba. Rasulullah mengatakan celaka bagi seorang hamba. Hamba seperti apa yang Rasulullah sebutkan celaka seperti itu? Celaka seorang hamba yang dia mendapati Ramadan, masuk pada bulan Ramadan, namun Ramadan selesai dalam kondisi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benar dalam suatu perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Al-Arifin Ma'arif, beliau mengatakan bahwasanya barang siapa yang tidak diampuni oleh Allah pada bulan Ramadan, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya di bulan-bulan lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya Ramadan adalah penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah. Kemudian dalam ayat yang lain, suatu ayat Allah berfirman, "Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, wa kana Allahu ghafurur rahim." Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebaikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syekh Ibnu Sa'di menjelaskan ayat ini bahwa keimanan seseorang yang benar itu mengharuskan untuk meninggalkan kemaksiatan dan melaksanakan ketaatan dengan mengharap ridhonya. Dan ketiga, seseorang tidak meninggalkan ketaatan yang dikerjakannya pada bulan Ramadan. Dia rajin, istiqomah tetap melaziminya, bahkan semakin meningkatkan ibadahnya setelah bulan Ramadan berlalu. Sebagaimana diuraikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan membiasakan puasa sunnah setelah Ramadan adalah salah satu tanda diterimanya pahala puasa Ramadan. Karena ketika Allah menerima amal seseorang, Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk dimudahkan berbuat baik, amal baik setelahnya. Dari ulasan singkat beliau, kita bisa tarik kesimpulan bahwa pada amal soleh lainnya yang kita kerjakan di bulan Ramadan, masuk dalam ibadah solat, zikir, tilawah, sedekah dan seterusnya. Maka jika seorang berpisah dengan bulan Ramadan dan dia tetap beristiqomah dengan amal soleh yang dikerjakan sebelumnya, maka ini merupakan indikasi tanda kuat bahwa amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diharapkan dari tarbiyah selama bulan Ramadan ini. Maka para jemaah sekalian, jangan sampai berlalu Ramadan, berlalu pula amal-amal soleh yang pernah kita kerjakan sebelumnya. Mari menjadi pribadi yang tetap istiqomah dalam kebaikan meski pada bulan di luar Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hendaknya seorang muslim berusaha untuk terus istiqomah menjalankan ketaatan di luar bulan Ramadan, karena itu merupakan tugas serta tanggung jawabnya sebagai alumni Ramadan. Termasuk barometer keberhasilan para alumninya adalah seberapa istiqomah seseorang dalam beribadah di luar Ramadan. Maka implementasi istiqomah yang pertama adalah dengan melaksanakan ibadah puasa 6 hari pada bulan Syawal. Terlebih dengan besarnya fadilah pahala bagi yang melaksanakan puasa sunnah tersebut. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim.
Mari kita melazimi ibadah yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan sebagai bukti bahwa kita telah menjadi alumni Ramadan yang berhasil dan kita berusaha untuk istiqomah di atas jalan kebaikan ini. Semoga dengan usaha itu semua Allah berkenan untuk menerima semua amal ibadah kita pada bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wa minal maqbulin wa dakhilna wa iyyakum fi zumratin ibadihi salihin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa liwalidayna wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi waqafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhal muslimun, inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'anna al bala' wal ghala' wal waba' wal fahsya' wal munkar wal baghya was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.